Cerpen maaf. Saya tulis ini karena terinspirasi dari kisah hidup seseorang yang tidak terlalu jauh dengan saya. Jadi saya ingin menyampaikan satu kisah yang semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Cerpen ini ada di salah satu buku saya berjudul Sang Pelita. Nah, ini kebetulan terbitan dari Nahwa, yang buku ini berisi tentang kisah-kisah kehidupan yang banyak memberikan pesan dan hikmah. Kata maaf. Aku memandangi tubuh yang tergolek tidak berdaya di atas dipan kayu kamar. Wajahnya menyiratkan gelisah. Tidak ada pendar cahaya, gelap dan buram. Separuh bagian tubuhnya kini tak bisa berfungsi lagi. Serangan stroke seminggu lalu membuatnya menjadi makhluk tidak berdaya. Jangankan berdiri, menggerakkan tangan saja tidak bisa. Bicara pun tidak jelas, matanya nanar dan kosong. Aku duduk di sampingnya dengan setia, sibuk menyiapkan makan dan minum untuknya. Makan dulu, Pak, tanyaku lembut sambil berusaha membantu mengangkat tubuh kental laki-laki itu berganti posisi duduk. Meski aku menyadari bertanya padanya adalah tindakan sia-sia. Tidak ada respon, akan tetapi setidaknya aku masih melayani suami yang sudah puluhan tahun menjadi teman hidup. Prinsip yang selalu aku pegang, ridho darinya menjadi jalan surga buatku. Meski sudah banyak luka yang pernah ia torehkan, sampai hati rasanya kebas dan tidak berasa. Lupa memaknai cinta. Prang, masakan apa ini? Tidak ada rasanya sama sekali. Kamu sengaja ya? Teriaknya. Maaf, Pak, jawabku singkat. Karena aku tahu jika aku menjawab panjang lebar bukan hanya satu piring saja yang pecah. Seluruh perabot yang ada di meja makan bisa hancur. Perangai kasar suamiku baru kusadari setelah 2 tahun menikah. Saat itu Allah uji keluargaku dengan nikmat harta yang berlimpah. Usaha suamiku berkembang pesat. Bisnis pengadaan alat berat yang dirintisnya menjadi besar. Padahal sebelumnya, saat masih hidup sederhana, ia pribadi yang lembut dan tidak banyak bicara. Entah setan apa yang membuatnya begitu berubah. Setiap apa yang aku lakukan selalu saja salah di matanya. Bahkan sering aku merasa tidak dianggap sama sekali. Nggak usah campuri urusanku, lakukan saja semua tugasmu di rumah, ucapnya saat aku berusaha mengingatnya saat ia mulai tergelincir. Suka main perempuan, judi, dan berkumpul dengan teman-temannya yang suka dunia malam. Tak jarang, umpatan dan hinaan ia lontarkan, meski setelahnya pasti menyesal. Awalnya aku sangat terpukul dan terluka, tetapi pada satu titik aku menyadari bahwa percuma aku merasa sakit hati. Maafkan semuanya, biar Allah saja yang menghitung tiap dosa yang ia perbuat. Dan tunggu saja apa yang terjadi. Maanku di depan cermin. Lelah menghadapi ulahnya membuatku terlihat lusuh. Wajah cantikku dahulu kini hanya sangat keriput dan mata yang cekum. Aku bahagia dan aku tersenyum melihat bayangan diri sendiri. Sejak itu aku selalu berhasil mengendalikan rasa. Luka yang pernah ada, sedikit demi sedikit menguap. Semua aku adukan kepada Sang Pencipta dengan sepenuh jiwa. Tangisan berharap dapat penyembuh atas semua sakit yang aku alami karena perilaku suami. Terserah Papa mau melakukan apapun, silakan. Mama hanya mengingatkan Allah Maha Tahu, Maha Melihat dan Maha Teliti, kataku suatu waktu. Jangan so alim kamu, jawabnya dengan penuh amarah. Mama hanya berharap Papa tetap ridho dengan Mama, lanjutku. Maaf kalau Mama salah dan jika suatu waktu Papa butuh kata itu, jangan khawatir. Mama sudah memaafkan semuanya. Baik luka kemarin, hari ini, dan juga esok, kataku tegas. Suamiku terdiam saat aku mengucapkannya, tanpa bereaksi sedikit pun. Akan tetapi aku tahu nuraninya terusik dengan sikapku. Sorot matanya terbaca jelas. Hingga suatu waktu, di gelap malam, desisan suara mengusikku. Aku tergopoh-gopoh mencari sumber suara yang ternyata berasal dari ruang tamu.
Tubuh suamiku terkulai di lantai dengan mata terbuka. Suamiku terkulai lebih mirip desisan keluar dari mulutnya. Sebagian tubuh terkulai tanpa daya. Ya Allah, Papa kenapa? Tanyaku panik. Aku pijat seluruh bagian tubuhnya, berharap akan lebih baik. Nihil, ia semakin lemas dan napasnya tersengal-sengal. Aku segera menghubungi beberapa tetangga yang kebetulan masih saudara. Berbondong-bondong mereka berdatangan. Semua segera melakukan tindakan dengan membawanya ke rumah sakit terdekat. Untung saja segera dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak bisa fatal, Bu. Bapak serangan stroke dan komplikasi. Kondisi jantung juga bengkak. Kita lihat beberapa hari ke depan. Kalau membaik bisa dirawat di rumah, kata dokter yang menangani suamiku. Apa ada kemungkinan sembuh seperti semula, Dok? Kemungkinan sembuh ada, hanya kembali seperti sedia kala sangat kecil prosentasenya, jawab dokter sambil menyerahkan resep obat yang harus kutebus di apotek. Samar punya suamiku bicara. Aku dekati dan benar, ia mencoba mengatakan sesuatu. Ia terlihat sangat berusaha, dan aku tahu apa maksud perkataannya. Kata maaf. Ya, Pak, sejak memutuskan untuk melepaskan semua beban, luka dan harapan darimu, Mama sudah memaafkanmu. Aku lanjutkan membereskan mangkuk bubur ayam yang dipakai tadi. Cerpen maaf ini spesial saya tulis untuk seseorang yang hari ini masih terluka, tetapi bisa memberikan cinta dan pengabdian sepenuh hati kepada sang suami. Masya Allah, semoga bisa mengambil pelajarannya. Terima kasih, besok saya bacakan cerita lagi. Assalamualaikum.